warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik itu salat subuh maupun menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karangan Imam Nawawi. An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar dikenal dengan sahabat yang tawadhu, banyak ibadahnya, rajin sholatnya, sampai-sampai dalam sebuah hadis, kalau nggak salah di Sunan Ibnu Majah, ada salah seorang muridnya bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kam sholaita? Inti berapa rakaat udah sholat? Ya, kata Abu Dzar, saking banyaknya, udah berapa rakaat sholatnya? Kata Abu Dzar, in kana witran fa salatul witir. Kalau jumlahnya ganjil berarti sholat witir. Ya, in kana syaf'an fa qiyamul lail. Kalau jumlahnya genap maka itu berarti qiyamul lail. Jadi dia enggak ngitung-ngitung sholatnya. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi orangnya tawadhu, ya, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Abu Dzar termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Termasuk sahabat yang pertama masuk Islam, yaitu di masa-masa Rasulullah baru pertama menjadi nabi, saat dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Masih Rasulullah sembunyi-sembunyi. Abu Dzar Al-Ghifari ya sudah masuk Islam. Abu Dzar seorang dari sebelumnya, dia seorang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yang mengerti isi Taurat dan Injil. Saat dia mendengar ada seorang nabi ya di Mekah, ya, dia tahu ciri-cirinya, dia datang ke Mekah, dia cari, saat ketemu dia yakin inilah Rasulullah yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat dan Injil, dan dia masuk Islam saat itu. Jadi Abu Dzar seorang ahlul kitab yang mengerti isi Taurat dan Injil, ya, dan dia saat mendengar ada Rasulullah yang sudah diangkat menjadi nabi di Mekah, dia langsung datang, dia buktikan sendiri, ternyata benar, ya, ini adalah Rasulullah yang dijanjikan Allah di dalam Taurat dan Injil. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Nabi minta kepadanya untuk balik lagi. Udah, kamu balik kampung lagi dah, ya, karena aku di sini masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nanti engkau menderita di sini, ya, menderita, ya, ngendap-ngendap, artinya diam-diam gitu kan. Nanti kalau ketahuan malah dibunuh sama orang kafir Mekah. Abu Dzar nggak mau dia balik. Aku mau tetap bersama Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah berpesan dengan hadis ini. Itulah sabab urut, ya, atau sebab Nabi mengucapkan kata-kata ini, yaitu diucapkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar, ya, Jundub bin Junadah. Bani Ghifar itu adalah kabilah yang ada di Syam. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal
Ya, kalau Abu Dzar termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, kalau Mu'ad bin Jabal itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah baru masuk Islam. Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, ya. Mu'ad sahabat Rasulullah yang dikenal dengan ahli fikih, ya, ahli fikih. Dia sering diutus oleh Rasulullah ke daerah-daerah untuk berdakwah, ya, ke daerah-daerah untuk berdakwah. Jadi salah satunya Mu'ad diutus ke Yaman, ya, pernah diutus ke Yaman untuk berdakwah, ngajak orang masuk Islam. Jadi Mu'ad terkenal dengan sahabat Rasulullah yang ahli fikih, ya, ilmunya bagus gitu kan, ya, dan dipercaya oleh Rasulullah untuk mengajar. Ya, di waktu Rasulullah ngutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah pernah bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ya, bima tahkum, ente nanti kalau udah berangkat ke Yaman, di Yaman sana banyak yang bertanya hukum, ya, ente nyari hukumnya di mana? Qala bi kitabillah, ya, di Al-Qur'an lah pasti, ya, di Al-Qur'an. Fa illam tajid, kalau di Quran nggak ada hukumnya gimana? Fa bi sunnati Rasulillah, di dalam sunnah Rasulullah, dari hadis-hadis yang aku dengar dari Rasulullah lah, atau dari perbuatan yang aku saksikan Rasulullah melakukannya. Fa illam tajid, kalau itu enggak temukan juga, fa ajtahidu ra'yi, aku akan kerahkan kemampuanku untuk mencarikan hukumnya. Wala alu, ya, aku enggak akan menyia-nyiakan kemampuanku untuk berijtihad. Jadi itu Mu'ad. Rasulullah langsung mengatakan kepada Mu'ad saat itu, waffaqallahu, waffaqakallah, semoga Allah berikan taufik kepadamu, ya. Jadi itulah berartinya Rasulullah setuju dengan cara begitu. Dari hadis itu bisa diambil kesimpulan bahwa hukum tidak semuanya ada dalam Quran, ya. Secara detail, secara global ada. Secara global ada, tapi secara detail, ya, tidak semuanya ada di dalam Al-Quran. Seperti cara sholat nggak kita temukan dalam Quran, ya. Jadi tapi secara global perintah sholat ada, ya. Nah, dari hukum yang ada dalam Quran yang secara global tersebut, ya, dirincikan lagi lewat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sunnah Rasulullah juga, ya, tentu tidak mencakup semua masalah yang ada di sekitar kita, ya. Ada yang Rasulullah jelaskan secara global, ada yang secara detail. Ada yang secara global, ada yang secara detail. Di antara yang secara global, misalnya gitu kan, tentang keutamaan nisfu Sya'ban, ya, itu secara global Nabi jelaskan. Hadisnya banyak, ya, diriwayatkan oleh sekitar 8 orang sahabat dari Rasulullah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban mengampuni dosa semua makhluk kecuali pertama yang menyekutukan Allah, yang kedua yang masih punya rasa permusuhan, yang masih punya rasa dendam kepada makhluk, ya, maka dia nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis, ya, itu hadis umum, nggak menyebutkan ibadah apa malam nisfu Sya'ban. Cuman keutamaannya Allah akan mengampuni dosa bagi orang yang tidak menyekutukan Allah, ya. Makanya dianjurkan di malam nisfu Sya'ban kita memperbanyak ibadah, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah, mempertebal iman, ya. Ibadah apa saja nggak disebutkan, ya. Dan kalau bisa jangan ada rasa permusuhan, nggak boleh kita menyimpan rasa dendam kepada siapapun, ya. Kalau ada rasa dendam di hati kita, maka Allah nggak akan ampuni dosa kita, ya. Kalau ada rasa dendam kepada hamba Allah, ya, kepada siapapun dia, nggak boleh kita menyimpan rasa dendam. Siapa yang menyimpan rasa dendam, Allah nggak akan maafkan, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, ya, sahabat yang terbaik dari umat ini, ya, di saat dia bersumpah untuk tidak bertegur sapa dengan keluarganya sendiri karena memfitnah putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Allah langsung tegur, ya. Allah langsung berkata di dalam di dalam surat di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah, ya. Janganlah bersumpah orang yang memiliki kemuliaan dan punya keluasan rezeki untuk tidak membantu saudaranya sendiri, ya.
Tidakkah kau ingin Allah ampuni dosamu? Kalau kau ingin Allah ampuni dosamu, maka maafkan orang lain. Siapa yang enggak mau mengampuni dosa orang lain, memaafkan orang lain, maka Allah enggak akan maafkan. Jadi itu hadis tentang hadis umum. Jadi dalam Al-Quran hukum ya disebutkan semua, tapi ada yang disebutkan secara global. Detailnya ada di dalam sunnah. Di dalam sunnah juga ada hukum yang disebutkan secara global, ya, tidak mendetailkan apa yang harus dilakukan gitu kan. Seperti keutamaan malam nisfu Sya'ban, ya, hadisnya banyak. Itu yang saya bacakan tadi, ya, Allah mengampuni dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang menyekutukan Allah non muslim. Non muslim tidak diampuni. Yang kedua, ya, yang kedua, orang yang punya rasa dendam atau permusuhan dengan sesama, itu juga termasuk orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cerita terkait dengan Mu'adz bin Jabal, yaitu beliau orang yang ahli fikih, ya, sering diutus oleh Rasulullah kemana-mana. Kalau Abu Dzar, ya, itu sahabat yang dikenal dengan tawadhu'nya dan ahli ibadahnya. Jadi ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Ahli ibadah tetap punya ilmu juga. Cuman tidak sedetail orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu belum tentu ahli ibadah, ya. Dua-duanya ini, ya. Ahli ilmu, ya. Kalau dia ahli ilmu, ahli ibadah, bagus, ya. Ahli ilmu tidak ahli ibadah, ya, insya Allah punya keutamaan. Punya keutamaan. Ahli ibadah, ya, tidak terlalu punya ilmu yang banyak, ya, nggak masalah juga, punya kelebihan juga. Jadi disitulah masing-masing orang punya kelebihan. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi dia sering diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah, ya, berdakwah kemana-mana, termasuk, ya, Mu'adz pernah diutus ke Yaman, ya, ke Yaman untuk berdakwah. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Nah, ini hadis diucapkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar saat Abu Dzar pertama kali masuk Islam dan dia enggak mau balik ke Syam, ke daerah tempat asalnya. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya apa? Ya, Abu Dzar, ente kalau mau bertakwa dimanapun bisa, ya. Udah kamu pulang sono, gitu kan? Pulang sono ke tempat, ke kampungmu, ya, bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak dilarang kita tinggal di mana saja di dunia ini, ya, enggak harus di kota Mekah, enggak harus di Madinah, ya, enggak harus di di Arab gitu kan, ya. Dimanapun bisa, asalkan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di negara minoritas boleh enggak? Boleh, asal kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa berasal dari kata waqayaqi, yaitu menjaga. Jadi takwa itu berasal dari kata waqayaqi, yaitu menjaga. Ittaqa, berusaha menjaga, ya. Kenapa dinamakan dengan takwa? Karena kita menjaga diri jangan sampai terjerumus masuk ke neraka. Itu namanya secara bahasa, Jadi dari kata waqayaqi ditambahin kalau dalam bahasa Arab menjadi bab ifta'ala. Ifta'ala ditambahin alif sama ta, ya. Jadi ittaqa, ya, ittaqa. Waqa, wawnya jadi ta gitu kan. Ittaqa, ya. Waqa jadi ittaqa, ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau setiap kata ditambahin alif sama ta, maka itu ada arti berusaha, ya, berusaha, ya. Berusaha untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus masuk ke dalam neraka. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita supaya kita enggak masuk neraka. Semua perintah Allah laksanakan, semua larangan Allah tinggalkan, ya. Jadi itu takwa. Jadi takwa itu sangat luas sekali, ya. Sangat luas sekali. Kunci kita mau masuk surga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap Jumat khatib wajib berwasiat dengan takwa, ya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Aku berwasiat pada diriku dan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Khatib yang enggak berwasiat dengan takwa, maka enggak sah khutbahnya. Khutbah enggak sah, salat Jumat enggak sah juga. Jadi itu takwa. Jadi takwa itu mencakup segala urusan agama, ya.
melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah puasa tujuannya menjadikan kita bertakwa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa menjadikan kita orang yang bertakwa. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena puasa ibadah yang paling ikhlas. Ya, yang paling ikhlas. Kalau puasa inti sudah bisa, insya Allah yang lain gampang. Kenapa? Karena puasa ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada orang yang tahu siapa yang puasa. Di antara kita yang hadir di sini, ya ada 9 orang yang hadir nih. 9 orang. Kita nggak tahu siapa yang puasa. Kecuali kalau dia ngomong saya puasa, gitu kan? Ya. Jadi Ustadz nggak usah ngomong lah, ya. Jadi itu latihan, memang puasa latihan ikhlas, ya. Jadi nggak ada yang tahu siapa yang puasa kecuali kalau dia ngomong. Tapi kalau sholat tanpa ngomong ketahuan dia sholat. Dia rukuk sujudnya kelihatan, ya. Zakat tanpa ngomong dia tahu. Orang tahu kalau dia berzakat. Paling tidak yang nerima zakatnya, oh kemarin dia bayar zakat sama saya, gitu kan. Haji, ya. Tanpa dia ngomong ketahuan dia tawaf sa'i, dia berangkat dilepas di bandara, gitu kan, ketahuan. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu kecuali kalau dia ngomong, ya. Jadi makanya puasa, ya, itu ibadah latihan ikhlas, ya, latihan ikhlas. Jadi nggak usah diumbar-umbar karena itu cuman Allah yang maha tahu, ya, cuman Allah. Jadi makanya dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa murni buat aku, ya. Jadi murni ikhlas buat aku. Kalau yang lain masih ada manfaat buat kita, ya. Masih ada manfaat, ya. Kita sholat kelihatan, soleh banget si anu, ya. Ani lihat dari tadi sholat dulu, gitu kan, ya. Apa ketahuan seorang itu puasa kalau dia nggak ngomong? Ketahuan Ustadz pas dia sahur. Siapa yang tahu kalau dia benar-benar puasa? Ya sahur mungkin sama-sama, tapi habis sahur dia masuk kamar mandi bawa air, minum air segentong, nggak tahu orang, ya. Jadi puasa nggak bisa dibuktikan orang itu benar-benar puasa atau tidak. Tapi kalau sholat bisa dibuktikan orang itu benar-benar sholat. Ayo kamu sholat sini, ada yang tungguin, bisa, ya. Puasa ada yang tungguin, nggak bisa, nggak bisa. Ada masanya dia masuk kamar mandi, ada masanya dia tidak di depan kita, ada masanya kita tertidur sehingga dia bisa makan sendiri, gitu kan, ya. Jadi puasa latihan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzibi. Jadi latihan takwa puasa, ya. Jadi kita puasa tidak makan, tidak berhubungan suami istri. Nggak makan latihan kita nggak makan yang haram, ya. Latihan nggak makan yang haram. Kita puasa dari subuh sampai maghrib, kita nggak menyentuh makanan yang ada di rumah kita. Makanan punya kita sendiri, makanan halal, ya, rendang, air putih, aqua dan lain-lain, gitu kan. Kita nggak sentuh, nggak kita santap sama sekali, ya, dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, ya, kita sanggup. Apalagi makanan yang haram, babi, ya, punya orang lain, gitu kan, ya. Jadi kita sanggup untuk menahan diri dari yang diharamkan. Jadi kalau kita dalam puasa latihan tidak makan yang halal, apalagi yang haram. Jadi kalau di depan mata kita ada harta orang lain, jangan diambil, ya, jangan diambil. Kenapa? Saya saat puasa sanggup, jangankan yang haram ini, yang halal pun saya sanggup untuk tidak saya makan. Jadi itu latihan untuk tidak makan yang haram, ya, makan yang haram. Dan kebanyakan ya dosa manusia itu dari situ, ya, dari situ, dari makanan yang haram, yang nggak jelas, gitu kan, yang masih meragukan, gitu kan, ya. Kemudian kita tidak berhubungan suami istri, ya, latihan untuk tidak, ya, mengumbar syahwat kita kepada orang lain, ya, yang bukan hak kita, gitu kan, ya. Kalau istri saja saya sanggup untuk menahan diri, saya nggak sentuh sama sekali dari subuh sampai maghrib, apalagi perempuan lain. Jadi kalau di depan mata kita ada, jangan sentuh sama sekali, ya. Sanggup istri saya pun saya sanggup untuk tidak sentuh, gitu kan. Jadi itu takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa definisinya secara terminologi fikih atau terminologi Islam, ya, takwa adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Dan ini berat, ya. Berat, tentu berat, ya, melaksanakan segala perintah. Apa perintah? Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya
zakat, bukan hanya haji, ya. Perintah adalah kita setiap saat harus ibadah. Itu lebih berat lagi, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, hanya untuk beribadah kepadaku. Semuanya dari sejak bangun sampai tidur lagi kita hanya untuk ibadah, ya. Kalau jadi apapun harus niatkan karena Allah. Mau jadi nafkah ya karena Allah, ya semuanya harus karena Allah, ya. Berbuat baik karena Allah, gitu kan, ya. Melayani istri karena Allah, semuanya karena Allah, ya. Melayani suami karena Allah, ya. Kalau karena Allah kita hanya mengharapkan, ya, penilaian dari Allah, bukan penilaian manusia. Kalau karena Allah kita hanya mengharapkan penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Penilaian manusia jangan diharapkan sama sekali, nggak boleh, ya. Nggak boleh kita mengharapkan penilaian manusia, ya. Kita nggak boleh mengharapkan pujian dari manusia, karena yang berhak dipuji cuma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian, ya, kita nggak punya hak sedikit pun. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, gitu kan. Jadi ittaqillah. Jadi ya, melaksanakan perintah. Jadi melaksanakan perintah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, ya. Artinya kita diperintahkan semua waktu kita untuk ibadah. Itu lebih berat lagi, ya. Meninggalkan semua larangan. Larangan bukan hanya makan babi, bukan hanya darah, ya, bukan hanya minum minuman keras, ya, bukan hanya berzina. Tapi larangan adalah semua, ya, semua maksiat. Kita nggak ngomongin orang, ya, nggak mengecilkan orang, menganggap remeh orang, nggak boleh juga, dosa hukumnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i itsman ayyahqir akhahul muslim. Cukup seorang itu berdosa di saat dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Menganggap remeh, ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan. Itu udah menganggap remeh, udah berdosa hukumnya. Jadi kita meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Wajib hukumnya kita bertakwa. Wajib hukumnya kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu, ya, terkait dengan hubungan kita dengan Allah seperti sholat, ya, hubungan kita dengan manusia, ya, hubungan kita dengan manusia, bersilaturahim hukumnya wajib. Bersilaturahim hukumnya wajib, wajib bersilaturahim. Alhamdulillah keluarga kita sudah ada NZ-nya, gitu kan, ya, wajib mengenalin keluarga kita, gitu kan, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah, ya, dan kenali orang-orang yang punya hubungan silaturahim dengan kalian, ya, yang mana kalian akan ditanya, ya, tentang takwa kalian dan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kalian. Jadi kita akan ditanya, ya, orang tua kamu siapa? Nanti di akhirat akan ditanya, kakek kamu siapa? Cucu-cucu kakek kamu siapa? Ya, akan ditanya nanti. Ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah, ya, dan, ya, jalin silaturahim dengan kerabat kalian, yang mana kalian akan ditanya tentang takut kalian, takwa kalian, dan, ya, silaturahim kalian dengan kerabat kalian. Jadi itu terkait dengan takwa, ya. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi', ikutkan as-sayyi'ah, perbuatan buruk. Tidak ada orang yang enggak pernah bersalah, ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ya bani Adam, ya, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian pasti bersalah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, tapi aku akan ampuni semua dosa, ya, kalau minta ampun kepada Allah, ya. Wa atbi sayyi'ah, ikutkan setiap kesalahan, pasti manusia punya salah. Ya, tadi saya katakan wajib kita ingat Allah. Tapi ada masanya kita lupa sama Allah, ya. Asyik dengan dunia kita, gitu kan, ya. Langsung istighfar minta ampun sama Allah. Wa atbi sayyi'ah, ikutkan setiap kesalahan al-hasanah dengan melakukan satu kebaikan. Apa kebaikan tersebut, ya? Paling tidak kalau salah sama Allah, minta ampun sama Allah. Kalau salah manusia sama manusia, ya, minta maaf kepada manusia. Itulah kebaikan yang harus kita lakukan pertama kali selain daripada yang lain-lain, ya. Jadi kalau salah sama manusia wajib minta maaf, ya. Ya, wajib minta maaf, ya. Kesalahan manusia tidak akan diampuni sama Allah kecuali sama yang bersangkutan.
Jadi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ngomongin orang di belakang, ya, kita berdosa ya, hanya berhak minta maaf kepada yang bersangkutan, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutkan setiap kesalahan dengan melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Setidaknya minimal kita kalau salah sama Allah langsung minta ampun, istighfar. Itu kebaikannya. Ya, kalau salah sama manusia langsung minta maaf. Tamhuha, yang akan menghapuskan dosanya. Kalau kita sudah minta ampun, sudah minta maaf, dosa kita terhapus. Ya, terhapus. Yang dimintain maaf wajib memaafkan, kalau nggak memaafkan dia yang berdosa. Jadi yang dimintain maaf wajib memaafkan, ya, wajib memaafkan. Cuman masalahnya, ya, apakah dosa kita itu dia tahu atau tidak, ya. Kalau dosa yang dia tahu, ya, itu termaafkan. Tapi dosa yang dia nggak tahu, itu yang tidak termaafkan sampai kita minta keridhaan dia, ya. Ustadz, yang mana Ustadz dosa yang dia nggak tahu? Kita ngomongin di belakang kan dia nggak tahu, ya. Jadi kita harus sebut juga, karena jangan-jangan yang dimaafkan sama dia adalah dosa-dosa yang dia tahu aja gitu kan. Oh iya, kamu kemarin ngomong nyinggung saya gitu kan, itu saya maafkan. Ngomongin saya suka ngomongin di belakang, oh itu lain lagi ceritanya. Ente ngomong sama siapa? Ngomongin apa ente? Dia berhak untuk nanya karena kita minta halalkan gitu kan. Sama dengan hutang, Ane masih punya hutang. Oh, masih punya hutang sama Ane, ya, lain lagi itu ceritanya. Hutang ente berapa gitu kan, ya. Wajib kita harus detail yang seperti itu, harus detail, ya. Jadi nggak bisa, oh maafin ya, utang bablas juga enggak, ya. Jadi dosa yang bablas itu yang dia maafkan, yang dia tahu, yang dia nggak tahu tolong kasih tahu supaya dia memaafkan juga, ya. Oh, ane punya hutang juga sama ente, oh ane maafin juga, alhamdulillah, ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkan setiap keburukan dengan melakukan kebaikan, tamhuha, yang akan menghapuskan dosanya. Wa khaliqin nasa, berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Apa yang dimaksud dengan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu sebenarnya nggak susah memahaminya. Akhlak yang baik itu adalah kita melakukan kepada orang lain yang dia senangi selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kepada orang lain sesuatu yang dia senangi, ya, selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak dengan yang cara yang diharamkan, ya. Berzina menyenangkan orang lain tapi diharamkan, ya. Melucu, ya, tapi ngomongin orang lain, maka itu juga berdosa, nggak boleh, ya. Orang senang kalau cerita tentang orang lainnya, oh nikmat banget, ya, memang karena setan yang ini, ya. Jadi akhlak yang mulia adalah kita melakukan kepada orang lain sesuatu yang dia senangi, ya, selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang datang disambut, dikasih senyuman gitu kan, ya, disapa, ya, disebut namanya senang banget dia, ya. Disebut namanya, senang banget. Jadi itulah terkait dengan akhlak yang mulia. Jadi ini hadis singkat sekali, ya, tapi isinya padat, ya. Perintah untuk bertakwa, takwa mencakup melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, kalau kita berbuat salah, langsung segera ditambal kesalahannya, ya. Salah sama Allah langsung istighfar taubat, salah sama manusia langsung minta maaf, ya, dan perbanyak amal kebaikan, ya. Yang ketiga adalah kita ada kewajiban, wajib berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia, ya. Alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh muridnya, ya Isa, min aina tata'allamul akhlak, dari mana engkau belajar akhlak? Kata Nabi Isa, ini dikutip oleh Imam Ghazali, ya, dikutip oleh Imam Ghazali, dari mana sumbernya wallahu alam, ya. Jadi Nabi Isa ditanya, ya, ada di kitab Bidayatul Hidayah, ya, Bidayatul Hidayah. Jadi Nabi Isa ditanya oleh muridnya, ya, dari mana engkau belajar akhlak? Kata Nabi Isa, ta'allamtul akhlak, aku belajar akhlak mimman la akhlaqalahu, dari orang yang enggak berakhlak, ya, dari orang yang berakhlak. Ya, apa maksudnya? Ya, kita kalau ngelihat orang yang enggak berakhlak, orang ini enggak berakhlak banget, jangan lakukan apa yang dia lakukan, ya, karena pasti orang akan mengatakan begitu, ya. Jadi kalau ngelihat orang sombong, oh sombong amat, ente jangan sombong, ya. Kalau ngelihat orang angkuh banget, jangan angkuh. Karena kalau itu aku sama aja diomongin orang juga. Jadi
Jadi berakhlak, jadi belajar akhlak itu bisa dari orang yang berakhlak kita tiru, orang yang nggak berakhlak jangan ditiru, gitu kan? Jadi gampang sekali melakukan sesuatu yang disenangin orang lain selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akhlak yang mulia ya. Oke, dan akhlak yang mulia besar pahalanya ya. Kata Nabi dalam hadis ya, aqrabun nasi minni manzilatan yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqan. Ya, yang paling dekat tempatnya kedudukannya di hari kiamat bersama aku di hari kiamat nanti adalah ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, karena akhlak kepada manusia ya itu meminimalisir dosa. Dosa sama Allah kita bisa minta ampun kepada siapapun, tapi dosa kepada manusia hanya wajib kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, kita berdosa kepada manusia ya, apapun kita lakukan yang dia nggak senangin ya, yang dia nggak senangin selama itu perkara yang yang diharamkan ya. Jadi kita melakukan kepada saudara kita sesuatu yang dia nggak senangin, sengaja ataupun tidak ya, sengaja ataupun tidak. Jadi makanya kalau ceramah seperti ini ya harus minta maaf dulu ya, maaf lahir batin ya, mohon maaf kalau ada kekhilafan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Kenapa? Karena kesalahan apapun ya itu kita berdosa sengaja ataupun tidak. Saya ngomong kalau ada yang tersinggung ya dosa saya kalau saya tahu. Ya kalau saya sengaja, kalau saya tidak sengaja. Tapi kalau saya sengaja, dia tersinggung nggak tersinggung saya sudah berdosa. Tapi kalau tidak sengaja dan dia tersinggung ya maka saya berdosa kalau saya tahu. Ya kalau saya tahu. Jadi itu terkait dengan manusia. Jadi berat kalau dosa kepada manusia, ya kita harus segera minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau sama Allah dimanapun, kapanpun kita langsung bisa minta maaf, ya karena Allah Maha mendengar dan Allah bisa kita temuin kapanpun, dimanapun. Ya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak bertanya, ajulah. Hilang. Khatib ujanya. Ada yang nak bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, iya acaknya nak bertanya. Cuman ininya di mute atau di Saya Pak Ustadz bertanya Pak Ustadz. Rajula. Ya Pak, silakan Pak. Ini mungkin agak beda sedikit dari yang kita bicarakan. Masalah perbaikan kuburan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kuburan itu katanya nggak boleh diperbaiki Pak Ustadz. Katanya malah itu nanti pada hari tertentu itu Dajjal pertama kali kata ngangkatnya kuburan yang diperbaiki seperti itu. Padahal saya punya wasiat dari ayah bahwa harus merawat kuburan mereka. Gimana itu Pak Ustadz ya? Oke, terima kasih ya. Jadi tidak boleh dibangun kuburan, bukannya tidak boleh diperbaikin, boleh diperbaikin. Dibangun nggak boleh dibangun jadi rumah megah gitu kan, ya mubazir, ya mubazir. Karena orang yang meninggal nggak dapat manfaat juga dari bangunan itu ya. Kadang-kadang kan ada orang bangunan kuburan dibangun rumah megah gitu kan, nah itu nggak ada manfaatnya buat dia juga. Jadi dibangun kalau dirawat kita rumputnya kita rapikan gitu kan ya, kuburannya kita bersihkan bagus, nggak ada masalah di situ ya. Jadi bukan nggak boleh dirawat, bukan, tapi yang nggak boleh adalah dibangun. Kenapa nggak boleh dibangun? Pertama karena mubazir, yang kedua takut dikeramatkan nanti, takut dikeramatkan. Nanti ada orang yang datang ke situ minta-minta sama kuburan. Oh ini kuburan keramat nih kayaknya kan bangunannya megah sekali gitu kan ya. Di sini minta nomor lah, minta apa gitu karena kita ikut berdosa. Jadi ya ikut berdosa. Dulu awalnya orang nyembah patung adalah karena ada orang yang soleh, itu dalam Al-Quran ya. Jadi awalnya orang nyembah patung itu karena ada orang yang soleh dibuatkan patungnya. Jadi yang pertama kali buat bukan tujuannya mau nyembah, bukan. Tapi di akhir-akhir
Orang lihat loh ini ada patung, ini jangan-jangan ini patung keramat nih gitu kan ya. Akhirnya Iya. disembah gitu kan. Jadi itulah. Jadi kita khawatir jangan sampai orang menyembah kuburan ya gara-gara kita bangun seperti bangunan megah gitu kan. Tapi kalau cuma dirawat, diratakan, dirapikan itu bagian dari keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka kepada yang indah-indah. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Jadi tidak dilarang sama sekali. Kemudian kan Pak Ustadz itu kan merapikan kuburan itu kan itu bagaimanapun perlu biaya. Kemudian sepakat nih saudara-saudara bahwa saya menyumbang sekian, saya menyumbang sekian begitu. Nah lalu ada si A ini sudah mengatakan akan menyumbang. Lalu tapi sempat dia bicara bahwa bangun kuburan tuh begini-begini yang nanti nggak bagus begitu aja tadi ya Pak Ustadz. Nah kemudian dia sudah janji tapi ternyata dia nggak laksanakan supaya ini tidak jadi hitungan sama kita dan tidak jadi dosa buat kita. Gimana baiknya Pak Ustadz ya? Yang pertama adalah tidak ada kewajiban siapapun untuk bangun atau mengurusin kuburan tadi. Ya, dengan seorang udah dikubur ya itu udah selesai. Kalau ada yang mau merawatnya, merawat dengan sukarela. Jadi nggak boleh kita bebankan ke siapapun ya. Ini Anda butuh biaya nih sekian per bulan gitu kan, nggak boleh kita bebankan. Ya, dengan sukarela silakan ya. Jadi intinya kalau di dalam ilmu fikih al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal seorang tidak boleh dibebani apapun kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Jadi dan merawat kuburan tadi tidak ada dalil yang mewajibkan kita merawat kuburan ya, perlu biaya keluar gitu enggak ya. Jadi enggak ada kewajiban siapapun. Jadi kalau ada yang enggak mau nyumbang enggak masalah ya. Jadi yang mau merawat ya silakan rawat dengan sukarela, jangan sampai membebani orang yang terbebani. Kita nggak boleh membebani orang lain sesuatu yang bukan kewajiban dia. Jadi nggak ada kewajiban. Anak-anaknya pun tidak punya kewajiban untuk merawatnya, ya. Karena dengan dikubur udah selesai sebenarnya. Dengan dikubur udah selesai. Kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Setelah dikuburkan udah selesai kewajiban. Ya, adapun setelah itu dengan sukarela silakan kalau mau dirawat gitu kan. Ya mau dirapikan rumputnya gitu kan, mau disiramin itu adalah di luar daripada itu ya. Jadi bukan kewajiban siapapun untuk merawatnya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang silakan ya, mau merawatnya dengan kerelaan silakan ya. Jangankan kuburannya gitu kan ya. Hutang almarhum pun tidak ada yang punya kewajiban melunasinya. Ya. Kecuali almarhum meninggalkan harta yang cukup untuk bayar hutangnya. Jadi nggak ada kewajiban siapapun melunasin, bahkan hutangnya sendiri pun tidak ada yang punya kewajiban untuk melunasinya dari keluarganya. Kalau ada yang mau lunasin dengan sukarela, ikhlas gitu kan. Jadi misalnya gitu kan, kemarin ada yang nanya ke saya gitu kan, Ustadz, ini almarhum punya harta warisan, ya. Ini benar kejadian nyata ini ya. Harta warisannya itu sekitar 500 juta gitu kan ya. Tapi hutangnya 1 miliar. Apakah wajib kita anak-anaknya lunasin ya? Pertama adalah tidak ada kewajiban siapapun melunasinya. Ya. Yang tadi punya hutang sama almarhum atau yang punya piutang sama almarhum dibayarkan dari harta almarhum 500 juta. Kalau dalam hukum Islam mereka yang punya piutang hanya berhak ngambil yang ada. Yang ada. Adapun sisanya, kalau ada yang sukarela mau bayarin, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang sukarela bayarin, nggak usah dibayarin. Tapi almarhum nanti akan kena azab di akhirat nanti karena dia nggak bayar hutang. Nah, kalau kita anaknya kepengen orang tua diselamatkan Allah, jangan sampai nanti bayarnya di akhirat, ya kita bayarin. Ya. Tapi tidak kewajiban, bukan kewajiban. Kalau kita bayarin, insya Allah itu bagian daripada birrul walidain, berbakti sama orang tua. Mungkin kita punya dosa sama orang tua, termaafkan dengan kita menyelamatkan dia dari azab di akhirat nanti. Jadi bukan kewajiban ya. Kalau kewajiban tidak ya. Jadi Nabi pernah didatangkan jenazah ya, kata Nabi, hal alaihi dainun, orang ini punya hutang enggak? Kata sahabat, na'am ya Rasulullah, iya ya, dinaron, ada 2 dinar hutangnya. Kata Nabi, sallu alaihi, ya udah kalian salatkan, ya aku enggak. Nabi enggak mau salatkan karena dia punya hutang. Nabi enggak panggil keluarganya. Nabi enggak katakan, mana anak-anaknya? Enggak.
Kenapa? Karena hutang seseorang itu tanggung jawab masing-masing. Terkait dengan dosa, setiap orang menanggung sendiri-sendiri. Kalau ada yang mau selamatkan, alhamdulillah, bukan kewajiban. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang nanggung dosa orang lain. Jadi itu terkait dengan dosa. Kalau mau kita selamatkan, silakan selamatkan sama anak-anaknya. Jadi kita nggak bisa berharap sama orang hidup. Nggak bisa berharap. Dosa mereka tidak dosa, karena bukan dosa saya. Gitu kan? Jadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti selamatkan masing-masing. Jadi itu terkait dengan apa? Urusan akhirat. Urusan akhirat selamatkan masing-masing. Jadi kalau ada yang mau menyelamatkan, alhamdulillah. Yang mau mendoakan kita, alhamdulillah. Wajib dia doakan? Tidak, gitu kan? Jadi itu terkait dengan apa? Ini ya. Jadi Nabi nggak mau sholatkan tadi. Ya, Nabi bilang sholatkan oleh kalian. Sampai ada sahabat yang nunjuk, ya Rasulullah, alayya dainu, aku yang tanggung hutangnya. Baru Rasulullah mau sholatkan. Nabi nggak nanya juga, ente siapanya? Enggak. Ya, siapa aja yang mau ikhlas, siapa aja yang mau sukarela. Itu terkait dengan hutang. Apalagi cuma ngerawat kuburan. Jadi artinya ngerawat kuburan tadi ya, yang sukarela silakan rawat ya. Ya, silakan rawat karena itu bagian daripada menjaga bumi juga ya. Menjaga bumi supaya apa? Supaya rapi, supaya ini gitu kan ya. Adapun almarhum sudah selesai dengan dikuburkan. Kewajiban manusia sudah selesai, kewajiban orang muslim sekitarnya adalah sudah selesai dengan dia dikuburkan. Adapun merawatnya bukan kewajiban, itu hanya sekedar sukarela ya dari orang di sekitarnya ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Jadi saya tambahkan dikit ya terkait dengan hutang tadi, orang yang meninggal itu baru jadi beban orang di sekitarnya, wajib orang sekitarnya bayarin kalau mereka tahu. Saat berhutangnya tahu dan minta dijamin. Tolong jamin kalau dia nggak bisa bayar hutang, ente bisa bayarin. Oh ya nggak apa-apa, ente kasih hutang sama dia, ane jamin dah dibayar. Baru orang yang menjamin itu al-kafilu dhamin kata Nabi. Orang yang menjamin ikut berhutang. Ikut berhutang. Jadi dia berhutang. Jadi kalau dia nggak bisa bayar, ente bayarin karena itu udah jamin. Tapi kalau tidak pernah menjamin sama sekali tidak ya. Apalagi berhutangnya nggak tahu ya, bukan tanggung jawab saya nggak pernah janji mau bayarin. Ya, jadi orang yang punya piutang nggak bisa. Orang tua ente punya hutang nih, ente wajib bayar, nggak bisa. Nggak punya hak untuk menagih ke siapapun. Ya, kecuali saat dia berhutang, ente minta jamin sama anaknya. Mas, orang tua ente mau ngutang nih, ente siap jamin nggak? Oh ya, ane jamin, baru dia ikut berhutang. Nggak bisa bayar orang tuanya, tagih sama anaknya yang menjamin. Yang nggak menjamin tidak. Ya. Jadi nggak boleh kita bebankan kepada siapapun kecuali dia memang terbebani. Nah, nyambung dikit. Ya. Dari. Ya, silakan. Jo. Ya berkaitan dengan hutang orang yang meninggal tadi. Kan biasanya kalau sudah nguburkan itu, kalau diumumkan, kalau ada dosa tolong dimaafkan. Ya. Nah, kalau ada sangkut paut, tolong sampaikan kepada ahli warisnya. Betul. Berarti itu berarti tidak begitu perlu sebenarnya kan? Oke. Iya. Itu perlunya kalau almarhum punya duit, punya warisan, ya. Kan mimba diwasiatin tusuna biha audain, ya. Jadi kalau almarhum punya warisan, nah ini baru umumkan. Sebelum kami bagi warisannya ini masih ada yang punya piutang nggak sama almarhum. Kalau masih punya piutang nanti kita bayarkan hutang dulu karena itu bukan harta almarhum, bukan warisan almarhum berarti. Ya. Jadi diumumkan itu perlu kalau almarhum punya warisan. Kalau nggak punya warisan, ya, maka tidak ada yang punya kewajiban lunasin. Bukan nggak boleh, bukan. Anak-anaknya boleh lunasin walaupun almarhum nggak punya warisan, tapi bukan kewajiban, wajib tidak, ya, wajib tidak. Jadi yang dilunasin adalah dari harta almarhum. Kalau harta almarhum yang tadi saya ini kemarin ya, kemarin ada yang konsultasi ke saya, Ustadz, orang tua saya punya hutang 1 miliar, warisannya cuma 500. Ya udah yang punya piutang tadi cuma berhak 500.
Itu dalam hukum Islam hanya berhak 500. Lebih dari 500 ada yang sukarela nggak? Kalau ada yang sukarela, ya silakan bayarin. Insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau tidak rela, ya jangan bayarin. Jangan bayarin, tapi orang tua yang akan bertanggung jawab di hari kiamat nanti. Jadi karena tidak ada kewajiban kita menyelamatkan orang di hari kiamat, ya. Jadi di hari kiamat itu la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada yang bermanfaat buat siapapun. Masing-masing, ya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Jadi tidak ada beban kepada jadi ahli waris ya ngumumkan itu kalau ada warisan. Ada warisan, sebelum kami bagi warisan ini, ya kami mau nanya ada nggak yang punya piutang sama almarhum? Kalau ada yang punya piutang mau kami bayarkan dulu ya supaya tahu bahwa masih ada sisa nggak. Kalau nggak ada piutang ya kami akan bagi gitu kan. Jadi itu maksud daripada kita umumkan. Jadi boleh diumumkan ya. Atau mungkin kalau ada yang mau diumumkan almarhum nggak punya warisan ya, tapi mau diumumkan juga nggak apa-apa juga ya. Tapi tidak punya kewajiban untuk melunasin tidak ya. Supaya tahu aja, almarhum ada punya piutang nggak? Oh ada, utang sama aneh. Almarhum nggak punya uang, nggak punya warisan, ya. Jadi gimana nih? Mau diikhlasin nggak? Oh nggak ikhlas. Anaknya mau selamatin nggak orang tuanya? Mau selamatin silakan. Ya kalau nggak mau selamatin atau nggak punya duit ya nggak ada. Wajib tidak dihukumin berdosa karena dia bukan melunasin hutang dia sendiri, tapi melunasin hutang orang lain. Jadi itu terkait dengan apa? Walaupun itu orang tua sendiri, ya. Nabi dalam hadis mengatakan, hadis yang ada di Sunan Abi Daud, man mata wa alaihi dainun fa ilayya wa alayya. Kata Nabi, siapa yang meninggal masih punya hutang, tagih sama aku, kata Nabi. Nabi nggak mengatakan tagih keluarganya, nggak. Tagih sama aku. Nah itu kalau dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, orang yang berhutang harus izin negara. Kalau dalam hukum Islam, orang yang berhutang harus izin dengan negara karena negara yang akan menjamin hutangnya. Ya, aneh mau hutang, ngapain? Ini buat SPP anak saya. Kalau negara merasa, wah ini perlu, ya diizinkan. Ayo kasih utang dia. Negara menjamin. Nggak bisa bayar, tagih sama negara. Ya, karena itu kebutuhan yang harus dia penuhin untuk rakyatnya, gitu kan? Mau ngutang apa? Buat makan. Nggak bisa makan emang. Nggak punya uang sama sekali. Wajib makan sekarang. Inti ngutang. Ya, Anda jamin. Nggak bisa bayar, tagih sama negara. Itu dalam hukum Islam. Jadi Nabi mengatakan man mata, ya, man mata wa taraka malan, meninggalkan harta, fali warasatihi, maka itu hartanya buat ahli warisnya. Wa man mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal masih punya hutang, ilayya wa alayya, tagih sama aku. Karena Nabi sebagai kepala negara, ya, tagihnya sama aku bukan kepada ahli waris. Jadi nggak ada kewajiban siapapun. Bukan nggak boleh, boleh ahli waris lunasin, boleh, bagus, sangat-sangat bagus dan sangat besar pahalanya, tapi wajib tidak. Tidak wajib. Jadi nggak boleh orang nekan-nekan keluarganya. Itu orang tua almarhum ente, almarhum orang tua ente punya utang, ente wajib lunasin. Ya, aneh ambil nih mobil ente, nggak boleh. Dosa ente ngambil mobil dia. Ya, bukan kewajiban dia untuk lunasin. Ya, kecuali kalau sebelum berhutang ente minta jaminan sama dia. Ya, ente minta jamin. Tolong jamin orang tua ente mau ngutang nih. Ya, oh iya nggak apa-apa, silakan utangin, aneh jamin. Nah ini baru dia ikut berhutang. Ya, al-kafilu madinun, kata Nabi. Orang yang menjamin dia ikut berhutang. Ya, tapi kalau dia nggak pernah menjamin dan nggak pernah tahu sama sekali kapan ente ngutangin dia, ente juga nggak tahu. Ya, ente nggak pernah minta izin sama ente juga, gitu kan? Ya, maka nggak punya kewajiban. Jadi tadi itu kalau ada orang yang meninggal, gitu kan, punya hutang 100 juta. Orang tua ente punya hutang nih almarhum. Ya, ada 100 juta. Ane ambil mobil ente, dosa ente ngambil mobil dia. Ya, karena bukan hutang dia. Hutang orang tuanya dan nggak pernah dia dikasih tahu juga dan nggak pernah diminta penjaminan dari dia juga. Kalau diminta jaminan dari dia, itu baru dia wajib bayarin. Jadi itu boleh aja, boleh diumumkan, boleh. Ya, kalau almarhum punya warisan atau almarhum nggak punya warisan tapi keluarga siap untuk lunasin atau mau bereskan, gitu kan, dengan sukarela baru. Ya, terima kasih. Yuk sama-sama. Hal sepele, tapi kadang-kala orang banyak nggak paham, ya. Dikirain, oh orang tuanya wajib ente bayarin, nggak. Siapa yang bilang wajib, ya? Aneh juga nggak pernah dikasih tahu, ya. Nggak pernah dikasih tahu orang tua aneh berhutang, ya. Jadi kalau dalam Islam, ya,
mau berhutang itu harus izin negara dalam Islam. Makanya kalau dia meninggal nggak bisa bayar, negara yang bayarin karena negara menjaminnya. Dan negara selektif. Ente ngutang buat apa? Benar-benar buat butuh diizinkan, dikasih surat jaminan, gitu kan? Jadi nagihnya ke negara bukan ke orang keluarganya, bukan. Ada lagi yang mau nambahkan? Gitu, kalau udah nanti itu akhiri. Oke. Mana? Oke, terima kasih ya. Kalau nanti yang diinikan, yang ditanya lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.